Kenapa tahun itu disebut dengan Masehi? Jadi kalender ini awalnya dibuat oleh Kaisar Romawi yang sangat terkenal. Namanya Kaisar Julius Kaisar. Dibuatlah kalender oleh Julius Kaisar. Nama astronom, pakar astronomi yang membuat kalender itu namanya Sosigens. Sosigens. Beliau berasal dari Alexandria, dari Mesir. Julius Kaisar memanggil astronom, "Wahai Sosigens, kau buat kalender." Kalender itu dibuat atas namanya. Namanya Julian Kalender. Julian Kalender itu jauh sebelum Nabi Isa. Tidak ada hubungan dengan Al-Masih. Nah, jadi kalender ini adalah kalender Romawi punya. Karena peradaban yang paling maju waktu itu Romawi. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Rum. Surat Rum, surat Romawi. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Ternyata ada yang lebih hebat lagi dari Rum, yaitu Persia. Jadi waktu itu di zaman Nabi itu ada dua blok. Blok barat Romawi, blok timur Persia. Berperang Romawi dengan Persia. Kalah Romawi. Nanti beberapa lama Romawi akan menang mengalahkan Persia. Dan betul berita yang datang dari Allah itu. Untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Jadi datanglah Kaisar Romawi. Dia penyembah berhala. Bukan orang penganut agama Nabi Isa. Enggak. Dia penyembah berhala. Dipanggilnya lah astronom, pakar ilmu perbintangan, ilmu-ilmu langit, ilmu-ilmu bulan, bintang, matahari. Namanya Sosigens dari Alexandria, dari Mesir. Buatkan kalender. Dibuatlah kalender. Orang dulu suka pakai nama dia. Karena nama dia Julius Kaisar, dibuat nama kalendernya kalender Julian. Julian Kalender. Mengikut matahari. Jadi bukan mengikut bulan. Lalu kemudian untuk bulan pertamanya, bulan 1, dipakai nama dewa, namanya Dewa Janus. Dewa Janus ini wajahnya dua. Satu ke depan, satu ke belakang. Maka dibuat dia di bulan pertama, karena bulan pertama itu Januari, itu dari Janus, melihat masa lalu dan masa depan. Dia adalah pintu masuk ke masa lalu, dan melupakan pintu masuk ke masa depan dan melewati masa lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa Kaisar Julius Kaisar ini seorang pagan, pagan penyembah berhala, paganisme, pagan berhala, paganisme penyembah berhala. Dia yang membuat kalender itu. Lalu kemudian setelah berjalan sekian ratus tahun, bahkan 1000 tahun, pada tahun 1570 Masehi, 1570 Romawi, ada seorang paus namanya Paus Gregorius XIII. Gregorius I, Gregorius II, ada namanya Paus Gregorius XIII. Dia menugaskan seorang astronom, pakar astronomi, namanya Christopher Clavius. Lalu kemudian Christopher Clavius menyusun kalender, tapi bukan kalender baru. Kalender Julian itu yang dia modif. Karena kalender sudah ada. Lalu kemudian pada tahun 1582, 1582 diberlakukanlah kalender yang dimodif oleh Paus Gregorius XIII ini, diterapkan di negara-negara yang mengikut Paus beragama Katolik. Di Italia, di Spanyol, di Portugal, dan negara-negara yang mengikut Paus, yang berimam kepada Paus. Saudara-saudara kita dari agama Katolik. Itulah mengapa kalender itu disebut dengan kalender Gregorian Kalender. Yang awalnya Julian Kalender berubah menjadi Gregorian Kalender. Di tempat kita selalu disebut Masehi, dinisbatkan kepada Al-Masih.
Sebenarnya penisbatan ini kurang tepat. Yang paling tepatnya itu adalah karena tidak ada hubungan Al-Masih sama sekali dengan kalender ini. Ini kalendernya murni buatan dari Gregorius. Kalau mau Gregorian kalender. Makanya orang bule, orang barat, orang Amerika, orang Jerman menyebutnya Gregorian kalender. Kalender yang dibuat oleh Paus Gregorius. Lalu kemudian Amerika dengan Inggris memakai kalender ini belakangan. Baru pada tahun 1752. 1752 baru dipakai kalender ini. Indonesia bagaimana? Kami di Riau, ini kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak memakai kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bang Alvin Firdaus di Kalimantan, mereka ikut kerajaan Al-Gadriyah yang didirikan oleh Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Al-Habib Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Mereka juga pakai kalender Hijriah. Bisa dilihat di atas mimbar Masjid Sultan Al-Gadriyah. Bagaimana dengan Kesultanan Demak? Sultan Agung, sultan-sultan Islam yang ada di Jawa, di Cirebon. Mereka menggunakan kalender Hijriah. Sultan Agung ingin supaya masyarakat Jawa yang abangan dengan masyarakat Islam yang santri tidak ada konflik. Maka dikawinkanlah antara Hijriah dengan Saka. Kalender Jawa dengan kalender Islam. Maka nyambutnya sama. Orang Islam nyambut Muharram. Saudara kita yang dari Jawa juga menyambut tahun baru Jawa. Yang kejawen dengan yang Islam sama-sama nyambut tahun baru. Tapi kalendernya adalah kalender Hijriah. Win-win solution supaya damai ini. Kapan kita baru pakai kalender Januari Februari? Ketika kita merdeka dan kita mulai ikut, waktu itu ada mulai 2. Sebelum merdeka itu waktu kerajaan-kerajaan itu Hijriah. Ketika perjuangan menjadi Indonesia, itu mulai pakai 2. Hijriahnya pakai, Masehinya juga pakai. Baru final kita pakai betul ini kalender Januari Februari, itu ketika kita bergabung dengan PBB. United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa. Karena kalau kalendernya beda, susah untuk menyusun agenda PBB. Misalnya Mesir pakai kalender Koptik. Karena orang di Alexandria pakai kalender Koptik. Lalu kemudian di Italia, Spanyol dengan Portugal pakai kalender Gregorian kalender, Paus Gregorius. Orang Islam pakai kalender Hijriah. Nanti bingung banyak sekali tanggalnya. Maka kata PBB, gimana kalau kita seragamkan aja. PBB memakai kalender Januari Februari. Kenapa kalau PBB tidak pakai kalender Muharram Safar? Ya karena orang-orang di PBB bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang mayoritas di PBB tentu dia pakai kalender Muharram Safar. Tapi karena PBB ini didominasi oleh orang yang tidak Islam, maka dipakailah kalender Januari Februari. Disepakati semua anggota PBB pakai kalender Januari Februari. Itu kronologis ceritanya kenapa kita pakai kalender Januari Februari.